Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, wa la hawla la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Dinas beserta seluruh jajarannya, dan juga Bapak dan Ibu yang hadir pada pagi hari ini di majelis yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, rasa syukur pada Allah Azza wa Jalla, di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesehatan serta kesempatan untuk terus-menerus berupaya menjadi hambanya yang taat dalam menjalankan ibadah kepadanya. Tentunya nikmat iman Islam ini tak semua orang memperolehnya, dan tak selamanya, dan tidak menjamin bahwasanya keimanan itu masih bertahta di sanubari kita. Karena dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saya kutip di dalam kitab Sahih Muslim, nomor hadis 2654. Apa disebutkan Nabi di situ? Kata Nabi, "Inna qulubab ibni Adam kullaha baina isba'aini min asabi'ir rahman kaqalbin wahid yusarrifuhu haitsu yasha." Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik." Kata Rasul, "Inna quluba bani Adam," sesungguhnya hati-hati manusia, anak keturunan Nabi Adam, yaitu manusia, kullaha semuanya baina isba'aini min asabi'ir rahman, berada di antara, kalau kita artikan isba'aini itu adalah bentuk tasniyah, kata yang menunjukkan dua, berasal yang mufradnya adalah isba', artinya jari. Oleh isba'aini berarti dua jari. Tapi bukan maknanya Allah Subhanahu wa taala memiliki jari. Makanya nanti akan kita jelaskan bagaimana para ulama memahami hadis sifat ini. Kata Nabi, baina isba'aini min asabi'ir rahman. Kalau kita artikan secara bahasa, di antara dua jari dari jari-jarinya Allah yang Maha Pengasih. Jangan pahami maksudnya itu dengan jari Allah. Artinya bukan Allah punya jari. Makanya para ulama, kata Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Minhaj Syarh Sahih Muslim, ada dua kelompok ulama memahami tentang hadis sifat ini. Yang pertama mengatakan dengan cara tafwid, yaitu tidak memaknainya dan bukan maksud isba' itu cara zahir, bukan makna zahirnya dimaksud. Kalau makna zahirnya tadi adalah jari, jadi maksud itu bukan makna zahirnya. Artinya mereka menyerahkan seutuhnya hadis sifat ini maknanya kepada Allah. Nggak berani mereka menerjemahkan, nggak berani mereka untuk memaknainya ke makna yang lain, apalagi mentakwilnya. Ini kelompok ulama yang pertama, tafwid, menyerahkan makna seutuhnya kepada Allah. Hanya Allah yang tahu maksudnya apa. Makanya ada, kalau dalam Al-Quran ada nama ayat-ayat sifat. Kalau dalam hadis ada hadis-hadis sifat, atau yang bisa dikatakan mutasyabihat, yang kita tidak tahu, tidak paham makna sebenarnya apa. Kelompok yang kedua, ini termasuk kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan ini Asy'ariyah dan Maturidiyah, memaknai bahwasannya
isba'aini min asabi'ir rahman itu, baina isba'aini min asabi'ir rahman itu adalah Allah Subhanahu wa taala memalingkan hati manusia sekehendaknya, semaunya. Kalau kita perhatikan lafaz hadis tadi, hati-hati manusia itu berada di antara dua jari, di antara jari-jari Allah. Anggap ini buku Yasin ini Bapak Ibu, hati manusia kaqalbin wahid, seperti satu hati, kan itu kan? Kemudian diletakkan di antara dua jari kita, kita pegang seperti ini, maka kita bebas untuk membolak-baliknya, kan itu Bapak Ibu kan? Jadi maksud hadis itu seperti itu. Allah bisa membolak-balikkan hati manusia sekehendak Allah. Hari ini, pagi ini kita beriman, nanti sore belum tentu beriman. Pagi ini kita taat, nanti sore, nanti malam belum tentu kita masih taat. Makanya kata Rasulullah SAW, hati-hati manusia itu dihimpun ke qalbin wahid, seperti menjadi satu hati yang dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yusarrifu haitsu yasya, kata Nabi. Allah palingkan sekehendak Allah, semau Allah. Maka Nabi mengajarkan satu doa, tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Nah, itu dibaca Bapak Ibu. Diamalkan setiap habis sholat kita baca doa ini. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah, gitu kan, wahai zat yang memalingkan hati, palingkanlah hati kami atas taat menjalankan ibadah kepadamu, agar senantiasa taat kepada Allah. Jangan sampai hari ini kita baca Yasin, Al-Quran misalnya gitu kan, salah satu surah Yasin, duduk bersama berkumpul di sini, Kamis depan enggak lagi, malas. Kan ada rasanya kala kita datang malas untuk menjalankan ibadah, berarti di saat itu Allah sedang palingkan hati kita. Jadi saya teringat Bapak Ibu, ada dua bait syair di dalam kitab Hasyiah Bajuri. Apa kata Imam Bajuri ketika menyebutkan syair ini? Kata beliau, "Wamal insanu wama yusammal insan illa linasyihi." Manusia tidaklah dikatakan manusia, tidaklah disebut manusia kecuali karena kealpaannya, karena kelupaannya. Jadi kata insan itu Bapak Ibu berasal dari kata nasyun, lupa. Kan sering lupa kita Pak kan? Sering lupa, sering bikin salah. Kenapa? Wajar, kita manusia dibahasakan pun dengan insan, menandakan bahwasanya kita adalah makhluk yang Allah ciptakan punya sifat lupa. Kemudian walal qalbu illa bi annahu yataqallab. Tidaklah dinamakan hati melainkan bahwasanya hati tersebut bisa berbolak-balik. Berbolak-balik. Maka jangan heran ada orang yang semenjak dini, sejak kecil dia belajar agama, tapi bisa melenceng akidahnya, bisa berpindah ke akidah yang tidak benar, pindah agama misalnya, kan gitu kan? Kenapa? Karena qalb, hati itu bolak-balik. Siapa yang bolak-balikkan hati? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya senantiasalah berdoa kepada Allah, Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'ati. Bahkan mungkin Bapak Ibu sering membaca doa, Allahumma ahyina bil iman, hidupkan kami dalam keadaan iman, wa mitna bil iman, matikan kami dalam keadaan iman. Karena kita tidak bisa menjamin diri kita selamat di dunia dan di akhirat dalam keadaan iman. Hidup di dunia dan nanti mati dalam keadaan iman, tidak bisa menjamin. Karena kita berada di genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah zat yang fa'alun lima yurid, melakukan apapun yang ia inginkan. Tidak ada keterpaksaan bagi zat Allah untuk melakukan apapun.
Allah ingin melakukan apapun yang Dia kehendaki. Karena kita adalah ciptaannya, berhak dan melakukan apapun terhadap diri kita. Makanya Bapak Ibu, kita minta mohon kepada Allah agar kita tetap dalam keadaan iman. Saya teringat hadis Rasulullah, hadis yang keempat, bisa dilihat dalam kitab atau buku Arba'in An-Nawawiyah, terjemahannya mungkin ada juga beredar. Di penghujung hadis itu disebutkan, ada orang yang sejengkal lagi, selangkah lagi menuju surga, tapi datang ketentuan Allah bahwasannya dia ahli neraka, lalu menjelang hayatnya, maksud hadisnya ini, dia melakukan perbuatan yang membawa dia menjadi ahli neraka, mati dalam keadaan fasik atau mati dalam keadaan kafir, masuk neraka. Ada orang yang selangkah lagi menuju neraka, tapi datang takdir ketentuan Allah bahwa dia masuk surga, maka di penghujung hayatnya dia bertobat, minta ampun kepada Allah, mati dalam keadaan taubatan nasuha, maka dia masuk surga. Makanya kita Bapak Ibu, saat ini kita alhamdulillah masih Allah bimbing kita dalam ketaatan. Tapi jangan pernah kita menganggap orang yang saat ini masih di lembah kemaksiatan, masih jatuh di dalam perbuatan maksiat, dia adalah penghuni neraka. Belum tentu. Bisa jadi nanti di penghujung hayatnya dia bertobat. Maka ketika kita melihat orang yang melakukan maksiat, apa yang harus kita lakukan? Agar jangan pernah kita merasa diri kita lebih baik dari orang lain. Kan itu kan? Itu kita lakukan ketika melihat orang yang melakukan dosa. Jangan pernah merasa diri kita lebih baik. Hari ini dia mungkin melakukan itu. Aku hari ini masih sholat, masih taat, tapi bisa jadi nanti ke depan di suatu saat dia lebih baik dari diriku. Agar apa? Agar hilang rasa ujub dalam hati kita dalam menjalankan ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika melihat orang melakukan dosa, yang kita benci, yang kita tidak sukai adalah perbuatan dosanya, bukan orangnya. Maka ketika ada orang yang melakukan silap dan salah, kita ingatkan, karena kita tidak membenci orangnya, yang kita benci perbuatannya. Kita ajak dia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala teguhkan kita, teguhkan keimanan kita, tetap bimbing kita setiap langkah kita untuk senantiasa melakukan ketaatan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa membaca doa Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.